Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini, pada Minggu Prapaskah yang kelima ini, sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia, saya ambil dari Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat 14. Beberapa hari yang lalu, saya untuk keperluan yang sangat mendesak, akhirnya harus keluar rumah untuk berbelanja, dan demi keamanan, saya menggunakan kantong plastik sebagai pengganti sarung tangan untuk berbelanja dan juga bertransaksi, dan juga mencoba untuk menjaga jarak sejauh mungkin dengan orang-orang yang ada di sekitar. Namun dalam hati kecil saya merasa bahwa Tuhan, saya begitu merindukan suasana situasi sebelum wabah COVID-19 ini terjadi, yang saya yakin juga dirindukan oleh banyak kita sekalian pada saat ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, situasi yang hampir sama juga pernah dialami oleh bangsa Israel, di mana mereka harus jauh dari kampung halaman mereka, dari tanah milik pusaka mereka. Mereka harus menjadi tawanan di negeri orang, di Babel. Bahkan mereka tidak dapat berjumpa dengan Tuhan di bait Allah. Karena bait Allah yang tempat mereka berjumpa dengan Allah itu harus dihancurkan. Dan mereka dibuang ke Babel sebagai tawanan pada waktu itu. Dan pengharapan mereka hilang lenyap. Kehilangan harapan umat Israel pada masa itu digambarkan dalam kitab Yeskiel yang kita baca pada hari ini, yakni tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang, dalam ayat 11b. Sebuah penggambaran yang juga tepat untuk menggambarkan situasi kita pada saat ini, di mana sebagian besar dari kita juga merasa tidak berdaya. Kita kehilangan harapan oleh karena wabah COVID-19. Saat ini kita mungkin merasakan bahwa kita seperti tawanan di rumah sendiri. Saat kita hanya bisa bekerja, belajar, dan beraktivitas dari dalam rumah kita. Kita tidak bisa bebas untuk beraktivitas di luar rumah sebagaimana biasanya. Kita tidak bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi, teman-teman kita. Bahkan kita harus beribadah dari rumah kita. Situasi yang lebih menyakitkan yang mungkin kita rasakan pada saat ini adalah ketika kita tidak bisa memeluk raga jasad orang yang kita kasihi, tidak bisa menciumnya untuk terakhir kalinya ketika ia meninggal karena COVID-19. Mungkin kita ingin menangis sekencang-kencangnya, kita ingin berteriak, kita ingin memeluk orang yang kita kasihi, atau mungkin merangkul mereka yang pada saat ini sedang berduka. Tapi apa daya, inilah keadaan kita pada saat kita tidak berdaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penglihatan Yeskiel yang melihat bahwa tulang belulang dikumpulkan dan diberikan nafas kehidupan oleh Allah, menjadi penguatan baru, menjadi penguatan dan tanda kehidupan baru bagi umat Israel dan bagi kita juga pada saat ini, bahwa ada harapan, ada kehidupan baru yang akan terjadi. Ada harapan bagi kita yang selama ini harus hidup terpisah dari orang-orang yang mungkin selama ini kita dekat. Ada harapan untuk kembali berkumpul, untuk kembali bersekutu.
dengan orang-orang terdekat kita. Tuhan sendiri akan mengumpulkan dan akan membawa kita kembali ke tanah Israel. Akan kembali membawa bangsa ini memulihkan bangsa ini menjadi bangsa yang aman dan nyaman bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa Prapaskah ini kita juga diingatkan mengenai bagaimana kematian, penderitaan dan kematian Yesus. Sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Yesus juga berada dalam situasi yang sangat berat. Bahkan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Dalam Lukas 22 ayat yang ke-40. Ia harus meneguk cawan yang pahit. Dalam minggu-minggu Prapaskah ini, mari kita merenungkan kembali makna mengapa Yesus harus menderita dan mati bagi kita. Bahwa penderitaan dan kematian Yesus adalah wujud solidaritas, wujud kepedulian Allah bagi kehidupan manusia. Untuk itu, kita juga diingatkan untuk bisa berbela rasa, untuk bisa bersolidar dengan manusia, dengan sesama manusia. Mungkin kita tidak nyaman dengan situasi pada saat ini, di mana kita hanya harus ada di rumah saja. Kita tidak bisa beribadah ke tempat biasanya kita beribadah. Bahkan mungkin dalam minggu-minggu ke depan, dalam Jumat Agung dan Minggu Paskah, tidak akan kita rayakan seperti biasa kita merayakannya. Tentu saja ini menjadi situasi yang tidak menyenangkan bagi kita sekalian. Namun inilah wujud solidaritas kita, wujud kepedulian kita akan kehidupan kemanusiaan, dan wujud ketaatan kita kepada mereka yang telah diberikan hikmat untuk menanggulangi situasi pada saat ini. Untuk itu, sebagai tanda kepedulian kita, mari kita melipat tangan kita untuk tidak merangkul hanya untuk sementara waktu, dan kita melipat tangan kita untuk berdoa, memohon kepada Tuhan agar situasi ini dapat segera teratasi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kebangkitan Kristus dari antara orang mati pun secara nyata telah membuktikan bahwa ada kehidupan yang baru. Ada kehidupan di balik kematian. Ada suka di balik duka. Ada tawa di balik tangis. Marilah kita menjalani masa-masa Prapaskah ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan dan hanya berharap kepada Tuhan yang menghidupkan. Terpujilah Tuhan. Amin.